Shalom. Selamat pagi adik-adik sekalian yang ada di rumahnya. Cece mau nyapa nih, apa kabarnya keadaan adik-adik sekalian yang ada di rumah? Cece harap keadaan adik-adik sekalian baik-baik saja dan sehat selalu ya. Nah adik-adik, pada pagi hari ini kita akan memulai acara sekolah minggu kita. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Yuk adik-adik, kita sama-sama lipat tangan kita tutup mata kita ya, kita akan berdoa. Mari kita berdoa adik-adik semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, saat ini kami boleh mengikuti kelas sekolah minggu. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan, mau memuji Tuhan, mau berdoa. Tuhan tolong kami untuk boleh duduk diam ketika mendengarkan firman Tuhan. Kami mau menerima berkat-berkat Tuhan melalui sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik sekalian, kalau kita mau mengikuti sekolah minggu walaupun secara online, kita juga harus berpakaian yang rapi. Terus kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Terus kita nggak boleh main-main sendiri ya. Dan yang terpenting adalah kita jangan lupa untuk menyiapkan Alkitabnya ya. Pada saat ini kita akan memuji Tuhan, kita akan datang ke hadirat Tuhan, kita akan mengangkat satu pujian, kami bawa pujian. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami korban pujian dan syukur. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kita patut bersyukur ya adik-adik, karena kita masih boleh diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Karena semua orang memerlukan kasih-Nya Tuhan, maka Cece ingin mengundang adik-adik sekalian yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan, kita akan bersuka cita. Kita akan naikkan pujian ICL. Yuk adik-adik yang semuanya yang ada di rumah, kita bangkit berdiri yuk. Kita nyanyiin lagu ini bersama-sama pakai gerakan ya. ICL-O, L-O-V-E, L-O-V-E. Everybody needs some love, L-O-V-E. Everybody needs some love, L-O-V-E. Everybody needs some love, L-O-V-E. Everybody needs some love. Yuk kita ulangi lagi lagunya. ICL, ICL-O, L-O-V-E, L-O-V-E. Everybody needs some love, L-O-V-E. Everybody needs some love, L-O-V-E. Everybody needs some love, L-O-V-E. Everybody needs some love. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali.
Pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Eko. Namun sebelumnya marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan datang ke hadirat Tuhan dengan satu pujian, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Yuk kita bersama-sama katakan, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Agak terakhir lagi. Agak biasa maju terakhir. Tak ngomong. Shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Puji nama Tuhan, semua sehat ya.
Iya, pagi ini kita bertemu lagi dengan Ibu Eko ya. Ibu Eko akan menyampaikan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kalau pagi ini kami boleh bersama-sama memuji nama Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, buka hati kami, telinga kami, juga mata rohani kami untuk kami dapat mendengar dan kami dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami musrahkan Tuhan, waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak, hari ini, pagi ini, Bu Eka akan menyampaikan firman Tuhan, yaitu tentang kasih itu terbesar. Ya, kasih itu terbesar, yang diambil dari 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai ayat 13. Nah, anak-anak, orang-orang Kristen yang ada di Korintus ingin mengejar sesuatu yang besar, yang dianggap keren. Sebenarnya apa sih yang paling besar itu? Raksasa? Oh bukan ya. Atau sesuatu yang besar itu apa? Ya. Nah, ada yang berpikir bahwa kalau aku ini bisa berkata-kata di dalam semua bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat, waduh, kayaknya keren ya. Bisa bahasa Jepang ya, bahasa Inggris, bahasa Mandarin ya, contohnya saja tuh ya. Kalau kita mau mengucapkan terima kasih dalam bahasa Indonesia, bahasa Jepang, arigato ya, xie nih ya. Waduh, kayaknya keren banget lah kalau kita ini bisa bermacam-macam bahasa. Ada juga yang berpikir, ya kalau aku ini bisa mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan, ya. Jadi kalau memiliki seluruh pengetahuan, kira-kira sekolahnya berapa lama ya? Ya. Bahkan memiliki iman yang sempurna untuk dapat memindahkan gunung. Ada yang berpikir seperti itu ya. Wah, itu kayaknya sudah keren kita ya. Sekolah tinggi-tinggi, titelnya banyak ya. Wah, itu sudah hal yang besar. Atau ada juga yang berpikir bahwa kalau aku membagi-bagikan sesuatu, berbuat baik, ya rela berkorban, bahkan memberikan nyawanya, ya nyawa kita ini untuk orang lain, itu kayaknya sudah besar, sudah hebat sekali. Tetapi di sini Rasul Paulus berkata, ya, bahwa semuanya itu tidak ada gunanya kalau kita tidak punya KASIH atau kasih. Ya. Kita mau pinter berbagai macam bahasa, kita mau sekolah tinggi titelnya panjang, ya kita suka membagi-bagikan sesuatu, tapi kalau kita tidak punya kasih, itu tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya. Nah, jadi apakah yang terbesar tadi Bu Eko sampaikan? Yang terbesar adalah kasih. Semua orang membutuhkan kasih. Adik bayi membutuhkan kasih. Anak-anak di rumah membutuhkan kasih. Ya, banyak orang membutuhkan kasih, dan kita juga bisa memberikan kasih itu kepada sesama kita.
kita bisa mengasihi. Tadi sudah disampaikan bahwa kalau kita pinter berbahasa dalam berbagai macam bahasa, kita membagi-bagikan sesuatu, kita sekolahnya tinggi, pinter bernubuat dan sebagainya, tapi kalau kita tidak punya kasih, tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya. Nah, sekarang anak-anak tahu kan? Jadi kalian di rumah ya harus mempunyai apa tadi? Ya, harus mempunyai kasih. Ya, KASIH atau love. Ya, ini. Oke. Anak-anak, biarlah kita dapat membagikan kasih kepada sesama kita. Ya, apalagi bulan-bulan ini dikenal dengan bulan yang penuh kasih sayang. Ya, tetapi tidak hanya bulan Februari saja, setiap hari, setiap bulan, mau hari apapun, mari kita melakukan kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk kita bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita akan menghafal ayat ya dalam minggu ini yang diambil dari 1 Korintus pasal 13 ayat 13 ya. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. 1 Korintus 13 ayat 13. Kita ulang sekali lagi ya, dihafalin ya. Yuk, 1, 2, 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. 1 Korintus 13 ayat 13. Oke, Bu Eko percaya kita semua dapat melakukan ini semua kepada teman-teman kita, orang tua, kepada saudara-saudara kita, bahkan kepada musuh kita sekalipun. Kita akan berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh mengenal kasih yang terbesar yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan biarlah kami dapat melakukan itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini mungkin kami terlalu sombong. Kami bisa berbagai macam bahasa, kami juga suka membagi-bagikan sesuatu. Kami bahkan rela berkorban Tuhan untuk orang lain. Bahkan kami juga memiliki akal budi kepandaian. Tetapi kalau kami tidak punya kasih, semuanya itu tidak ada gunanya. Karenanya Tuhan, berkati kami supaya kami dapat melakukan kasih ini yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk kami bagikan kepada saudara-saudara kami atau sesama kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak.
Nah, bagi adik-adik yang ingin memberikan persembahan dapat melalui scan barcode ya, yang akan tertera di layar kacanya pada saat di akhir. Nah, adik-adik sekalian, sekolah minggu kita pada pagi hari ini telah selesai. Marilah kita tetap rajin dan setia mengikuti sekolah minggu ya. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa. Bye-bye.